Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Setelah kita mengikuti sesi pembukaan, kita mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan mengikuti talk show Bapak Menteri Kesehatan dan Pak Melki dari Komisi 9 DPR. Bagaimana tantangan yang dihadapi dan bagaimana harapan-harapan baik di tingkat pusat maupun harapan-harapan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mengikuti sesi yang memang cukup panjang, ada 9 narasumber, para eselon 1 di Kementerian Kesehatan, yang akan mengelaborasi, menyampaikan hal-hal yang lebih rinci mengenai prioritas, rencana, dan juga pasti harapan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa menunda lagi, mari kita undang Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan, Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha. Kami persilahkan, Bapak. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat, Ibu Maria Endang Sumiwi. Kami persilahkan. Jadi kalau Pak Sekjen nanti akan menyampaikan kebijakan payung rencana induk bidang kesehatan yang akan datang. Nah, untuk Bu Dirjen Kesehatan Masyarakat nanti akan mengelaborasi bagaimana memperkuat pelayanan kesehatan primer dan juga laboratorium kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan, Dr. Azhar Jaya. Kami persilahkan. Beliau akan menyampaikan mengenai transformasi kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan. Selanjutnya kami mengundang Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Ibu Murti Utami. Beliau akan menyampaikan bagaimana mendampingi, mengawal, menjaga akuntabilitas dari berbagai program-program prioritas yang juga pasti akan banyak dukungan berupa infrastruktur dan juga pemenuhan alat kesehatan. Selanjutnya yang kelima adalah Ibu Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Ibu Syarifah Linsa Munira. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan ini yang menggodok bagaimana pengembangan kebijakan-kebijakan kesehatan untuk kita monitor, evaluasi maupun yang akan datang. Dan untuk sesi kali ini, beliau akan menyampaikan bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah melalui implementasi standar pelayanan minimal. Kemudian yang keenam, Pak Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pak Maksi Rein Rondonuwu. Saya kira beliau juga sudah menjelajah seluruh pelosok negeri karena berbagai tantangan penyakit baik menular maupun tidak menular menjadi tanggung jawab beliau.
Selanjutnya yang ketujuh adalah Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan, Ibu Dr. Gigi Arianti Anaya. Pada sesi di awal, Bapak Presiden juga menyinggung bagaimana tantangan ketersediaan tenaga kesehatan, Pak Menkes maupun Pak Melki juga menyinggung bagaimana upaya kita bersama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Isu ini atau kebijakan rencana kerja nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dirjen. Yang kedelapan adalah Ibu Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ibu Lucia Rizka Andalusia. Ibu Rizka bertugas di Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan juga akan menjelaskan bagaimana kita mengelola agar bisa memenuhi ketersediaan obat dan vaksin. Karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan menyediakan seluruhnya tanpa pengelolaan yang baik, yang hingga menjangkau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama milik pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Setiaji, beliau adalah staf ahli bidang teknologi kesehatan. Banyak harapan untuk mengakselerasi berbagai pelayanan maupun kelancaran, kemudahan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi dan juga sistem informasi yang kuat, maka Pak Setiaji nanti akan menyampaikan mengenai hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki 9 orang narasumber, masing-masing akan mendapat waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan apa yang akan menjadi prioritas kita, yang akan kita lakukan dan juga pasti harapan kepada pemerintah daerah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai seluruh insan kesehatan yang pada hari ini berkumpul di sini. Sangat membanggakan sekali nih Pak Sekjen, karena sampai sore masih penuh ini. Saya dari tadi ngelihat terus ini, bangkunya kosong enggak, ternyata semua antusias. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan sekilas saja karena pada diskusi tematik yang akan dilakukan besok, Bapak Ibu akan lebih banyak berdiskusi dengan tim kami. Salah satu upaya yang penting kita lakukan dalam mendukung transformasi kesehatan, dan ini juga sudah karena pentingnya kita sudah memasukkan hal ini ke dalam Undang-Undang Kesehatan dan dalam RIBK, bahwa pengelolaan perbekalan kesehatan ini sangat penting untuk mendukung transformasi layanan primer dan transformasi layanan sekunder. Tadi Pak Dirjen Yankes, Pak Bu Dirjen Kesmas dan juga Pak Maksi telah meng-highlight beberapa program-program beliau yang tentunya harus didukung dengan perbekalan kesehatan yang memadai. Jadi kita nanti dalam RIBK secara khusus kita menyampaikan persentase supply chain atau ketersediaan perbekalan kesehatan yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah memiliki Satu Sehat dan di dalam menu Satu Sehat tersebut ada Satu Sehat Logistik atau Digital Inventory Nasional yang akan menjadi satu sistem pengelolaan perbekalan kesehatan seluruh Indonesia ini. Nantinya baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta akan menggunakan
Satu Sehat Logistik ini. Sistem ini tentunya tidak bisa serta-merta kita langsung gunakan, tapi kita perlu melakukan pembangunan, penyusunan, dan tentunya sekali lagi kerjasama Bapak Ibu sekalian di daerah untuk melakukan atau untuk comply terhadap pencatatan di dalam Satu Sehat Logistik ini menjadi sangat penting untuk kesuksesan dari sistem ini. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pengalaman-pengalaman success story yang telah kita dapatkan dari penggunaan SMILE atau sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik ketika COVID-19 tadi saya sudah sampaikan. Kita akan perluas dan ini akan digunakan untuk bukan hanya untuk vaksin tapi juga untuk perbekalan kesehatan khususnya obat-obatan yang lain yang secara khusus itu menjadi tugas kami di pusat dan daerah untuk mengelola hal tersebut. Nah, beberapa capaian dari penggunaan SMILE yang sudah kita gunakan bahwa hampir 5.000 titik rantai dingin di seluruh Indonesia telah terdigitalisasi sehingga kita mengurangi risiko kerusakan vaksin dengan Internet of Things. Kemudian juga kehabisan stok vaksin berkurang hingga 70%. Serta penghematan yang diperoleh dari penerapan SMILE ini mencapai 9,3 juta dolar Amerika, US dollar per tahunnya dan tentunya kita dapat mencegah kerusakan dari vaksin tersebut sampai 32.000 US dollar per bulannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwa transformasi dan pengembangan platform Satu Sehat Logistik SMILE ini akan kita expand untuk obat-obat program yang lainnya dan kita mulai dengan SMILE ATM, AIDS, tuberkulosis dan malaria yang akan digunakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota sampai kepada rumah sakit dan puskesmas. SMILE imunisasi untuk vaksin dan logistik penunjang vaksin, SMILE logistik untuk obat malaria, HIV, TB, VAR dan SAR, serta MA SMILE. MA SMILE ini manajemen waste vaksin. Ini juga pengelolaan limbah agar kita dapat mentrace terus di mana obat-obatan atau vaksin yang kadaluarsa dan bagaimana limbahnya. Nah, saat ini terima kasih kepada daerah-daerah yang sudah menjadi pilot project implementasi SMILE logistik untuk malaria, TB, HIV, logistik rabies dan juga menerapkan MA SMILE waste management ini.